Ya kalau soal harta nggak bisa masuk dong, itu kan sendok garpu dia yang beli. Soal itu mengumbar aib. Kalau mengumbar aib itu bisa ya, itu bisa baik pencemaran nama baik maupun hal-hal yang berbau seksual ya. Pasal 227 ayat 1 maupun 227 ayat 3 bisa. Cuma saya nggak tahu apakah si ceweknya mau menempuh upaya hukum, saya nggak tahu. Tapi memang itu sangat tidak masuk di akal kalau seorang laki-laki menceritakan tentang keadaan organ intim dari istrinya di podcast lagi. Dan cerita lagi, saya menghasilkan uang segini dengan monyong di mukanya. Tahu-tahu saya tanya istrinya, benar ya? Enggak, uang kontrak pun gue yang bayarin yang terakhir katanya. Ada ini nggak sih Bang masukan buat pria-pria yang... Ya bagi pria-pria, jadilah gentleman, oke? Kalau pada saat kamu sudah pisah sama pacarmu atau istrimu, rule number 1, jangan minta kembali hadiah-hadiah yang kau kasih. Itu merusak harga dirimu, ya. Jangan itu, ya. Ingatlah masa-masa indah. Kalau udah pisah, jadilah seperti Hotman Paris. Lepas yang satu, cari 5 lagi yang baru, oke? Bang, kan Bang, yang waktu itu live TikTok sama Abang sama Doktif, ini kan melaporkan mantan suaminya perihal membahas Feni Alberti, membahas area intim. Mantan istrinya Akas. Yang suaminya orang Afghanistan. Iya. Itu gimana Bang untuk case-nya sendiri kan? Aku juga bukan kuasanya di situ. Maksudnya sebagai pakar hukum. Ya kalau memang ada kata-kata bersifat menghina dan pencemaran nama baik, ya kalau ada ya harusnya seorang wanita, seorang istri berhak membuat laporan pidana. Lagi pula sangat tidak bisa diterima apabila seorang suami atau seorang laki-laki setelah hubungan retak menceritakan hal-hal yang berbau keintiman, yang berbau kaitannya ke arah organ-organ seksual. Itu sangat tidak manusiawi. Ingatlah malam pertama kalian, ingatlah serangan subuh, betapa nikmatnya waktu itu. Tapi sesudah cinta mulai meredup, akhirnya hal-hal yang persis seperti apa dulu, bau ikan asin zaman dulu kan. Nah, jangan gitulah. Contohlah Hotman Paris, walaupun sudah pisah, tetap saya suka kirim uang transport ke yayang gua gitu loh, ya. Antara kami ini ya menginginkan sebenarnya yang terbaik. Sebelumnya memang kami berharap ini bisa dapat dimediasi ya, karena tadinya memang Akas tidak mau melaporkan ibu dari anak-anaknya. Tapi ya, karena kami lihat di sana juga tidak mau berdamai, dan juga netizen yang mengatakan bahwa mereka mau ini tetap berjalan secara hukum ya. Saya mau ingatkan bahwa nanti kami akan mengambil tindakan hukum ya. Jadi silahkan, kami tidak takut untuk itu ya. Kami akan membuat laporan kepolisian ya. Kami akan buat laporan. Jadi ya, ini untuk VA ya, terutama untuk VA ya. Jadi apapun yang nanti langkah hukum mereka ambil ya, kita akan hadapi ya. Tapi kami akan membuat laporan juga ya, supaya netizen juga tahu ya bahwa kami ini tidak takut persoalan proses hukum ya, agar semua bisa menjadi jelas seperti itu ya. Sebenarnya kalau tentang laporan ya, itu kami ambil undang-undang ITE ya, tentang tuduhan-tuduhannya yang tidak benar ya. Kalau untuk pasal sih 27A ya, contoh pasal 45 itu. Jadi nanti kami akan berdiskusi untuk langkah apa saja sebenarnya ya, mengumpulkan bukti-bukti ya terkait dengan tuduhan-tuduhan yang HIV lah dan lain-lain yang menyudutkan klien kami si Akas itu sih. Tanda mau masuk penjara. Kalian yang kepo pengen lihat bagaimana si Mokondo ini speak up di podcastnya tentang bagaimana dia merasa tidak berkewajiban membiayai anaknya karena hukum di Indonesia membiarkan itu gitu ya. Maka kalian bukalah stitchnya. Aku sih berharap orang ini bisa cepat-cepat mengikuti jejak Gali Ginanjar ya, yang masuk penjerong gara-gara menghina mantan istrinya ya, sampai membawa-bawa alat-alat mengungkapkan aib vital sang istri, dan itu yang diungkapkan dia tuh kayak juga terlalu berlebihan. Mirip gitu ya. Ya. Kayak gimana ya? Ya kayak gitulah. Apakah
kalian sudah melihat dia ada tanda-tanda mau masuk penjerong guys, kabarin ya kalau sudah ada ya guys ya. Tolong jangan hujat dia lagi, dia sudah insaf ini kali, tolong. Nah, sudah insaf ya ini kali guys, tolong jangan hujat dia lagi ya. Yo guys, balik lagi tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk ke segmennya Akash lagi ya. Akash ya, di sini hukum Indonesia dicabar. Akash, ayo semua kawan TikTok dukung Feni supaya Akash cepat masuk BOI katanya guys ya. Kata-kata ini mewakili seluruh rakyat Indonesia guys ya. Pria ini beri pesan buat si Walid ya yang lagi viral agar secepatnya balik ke negaranya ya. Yang di sini segmennya adalah ternyata guys katanya ya si Walid ini, si Akash ini itu sebenarnya nggak kaya di negaranya guys. Makanya dia langsung ke Indonesia ya tentunya ya. Biasa kalau orang luar itu ya biasanya kalau datang ke Indonesia gitu ya berasa kayak sultan, tapi ternyata di negaranya bukan sultan, yaitu ya seperti kita orang biasa gitu ya. Nah, ini kita lihat beberapa komentar dari para netizen tentunya terkait si Walid ini, yaitu si Akash ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys. Yang buat kalian yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Aku nggak bisa ucapin satu-satu orangnya, tapi aku ucapin terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan kita lihat beritanya dari Akash guys. Kayak si Walid ini nih ngaku-ngaku kaya di negaranya. Puih. Buat Walid gembel yang ngaku-ngaku orang kaya di negaranya. Lu kalau kaya ngapain lu datang ke Indonesia? Balik ke negara lu. Bener, kalau kaya orang juga nggak akan mau. Apalagi misalnya kayak si, kalau sultan-sultan kayak misalnya di artis-artis kayak si siapa namanya Shahrukh Khan gitu kan, sultannya di negaranya atau siapa yang di negaranya itu mana mau tinggal di Indonesia gitu ya. Nah, ini karena orang biasa si Akash ini otomatis dia datang ke Indonesia gitu guys. Nah, ini kita lihat lagi ada apa lagi guys. Ini apa nih? Sumpah bukannya gue iri tapi jijik banget lihat momen ini katanya guys. Ya kita lihat seperti apa momennya. Lagi. Itu bagus. Lagi. Ganti dulu bentar. Bener-bener bang. Cium lah. Betul. Dipaksa gitu. 5 pertanyaan yang harus kita tanyain ke pasangan kita untuk calon suami atau calon bapak dari anak-anak kalian, ya kan? Mari kita tanya. Oke, first question, rumah tangga seperti apa yang kamu impikan? Oke, pertama komunikasi suami istri itu lancar. So kita harus tahu hak dan wajiban bersama masing-masing. Masing-masing. So itu rumah tangga saya impikan harmonis. Aku orangnya romantis, bucin. Ya, berarti sakinah mawaddah warahmah. Iya, itu. Tas lo. Oke. Next question. Apa plan untuk beberapa tahun ke depan? Oke, 5 tahun ke depan. Jangan banyak pergerakan tumpah kopi. Nggak ada pembantu ya. Kita lagi cari pembantu. 3-5 tahun terakhir saya punya rencana cuma satu. Saya pengen menjadi businessman bukan content creator. So next time rencana aku mau mundur dari social media. Plan aku panjang sedikit, soalnya aku mau kasih tahu kamu satu-satu. Sabar ya. Sabar ya Bang Editor. Panjang impian Walid nih. Pertama, aku pengen punya produk-produk sendiri. Dari tadi pertama terus. Keduanya kapan? Oke, kedua. Keduanya lupa. First of all, habis itu pertama. Saya pengen kembali ke farming. Tuh pelihara. Lele. Pelihara itu apa namanya? Pelihara. Peternakan. So saya pengen kambing, sapi, jangan beternak ikan. Anak ya, nggak sanggup aku melahirkan banyak kali. Ada kebun-kebun di Aceh lah kita ya, kebun sawit gitu. Beli dulu ya, jangan ambil punya bapakku ya. Oke, next question. Apa goals hidup kamu? Ya ini include juga sih dengan goals hidup kamu. My dream home. Rumah kita, rumah impian. Coba tunjukkan. Bismillah. Ini adalah rumah impian kita berdua. Join ya guys. Ya udah, aku bilang ke Erik, kalian pergi makan aja. Erik udah pergi, gak apa-apa sih turunnya. Kamu maunya apa? Mau pilih? Intinya aku nggak usah ikut biar nggak ngerepotin kamu, udah itu intinya. Diam dah sekarang. Lanjut ke question selanjutnya.
apa pendapat kamu tentang keuangan kita berdua? Kadang-kadang suami istri, kalau istri udah punya uang tidak butuh suami, kalau suami udah punya banyak uang pengen banyak istri. Selain itu dia mau belanja apa, mau pakai COD. Yang paling banyak uang keluar itu COD dia. Pagi-pagi aja, Pak, COD Pak. Tolong disimpan ya kata-kata ini. Nanti soal kok aku belanja nanti dia bilang jangan segini lagi saldo. Nggak mau tahu aku ya. Aku nggak mau stres soalnya. So dia mau beli apapun dia tidak perlu pikir tentang keuangan. Siap. Laksanakan besok aku mau belanja. Persiapkan uangnya ya. Last question. Kalau aku mati kamu nikah lagi nggak? Waduh, guys. Menurut kalian gimana nih? Apakah kamu nikah lagi? Tentu saja ya. Apalagi dengan wajah-wajah seperti Akas ini ya. Nggak mungkin ya. Kalau dia bakal sendiri, ya tahu sendirilah ya. Nah ini guys, info dari Akash tentunya. Beberapa infonya. Mungkin kalian punya tanggapan tentang Akash ya. Yang harusnya sudah kembali ke negaranya ya. Kalau nggak masuk UI, ya masuk kembali ke negaranya. Karena bikin gaduh di Indonesia ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.